edukasi itu tetap kita lakukan termasuk kepada pemerintah. Dimohon misalnya kebijakan membangun dengan beton itu adalah ditinjau ulang lah. Apakah ada teknologi lainnya yang memungkinkan supaya ketika debit sungai meningkat itu bisa masuk ke darat, sebaliknya ketika musim hujan itu kemudian bisa masuk ke sungai, tidak menggenang di kampung ya. Dari warga itu ada tradisi apeman yang di situ mesti ngambil, jadi di mata air itu selalu ada ya semacam sesaji ya, itu ada, masih ada pakai bunga. Nah itu jadi kami masih punya tradisi yang menuakan seseorang. Hai warga, pada siang hari ini kita sedang berada di bantaran Kali Code, tepatnya di Kampung Jetisharjo. Nah, di kesempatan hari ini kita akan berdiskusi singkat, berbicara begitu, bincang-bincang dengan Pak Toto dan Bu Sutiem. Nah, Kali Code ini adalah sebuah kali di kota Yogyakarta yang sejak lama warganya yang tinggal di sekitar bantaran Kali Code punya peran kolektif dalam merawat air dan bergerak bersama-sama membangun lingkungan di sekitar bantaran Sungai Code maupun melaksanakan kegiatan sosial yang lainnya. Saya ke Pak Toto dulu, silakan Pak Toto, mungkin bisa memperkenalkan diri Pak Toto sendiri dari Pemerti Kali Code, seperti apa Pemerti Kali Code itu, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bu Sutiem. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Diman dan para warga. Saya menyebutnya para warga ya, gitu ya. Boleh. Saya Toto Pratopo. Saya sebagai Ketua Pemerti Kali Code, yang organisasi ini merupakan kelompok masyarakat di bantaran Code, terdiri dari para Ketua RW, pegiat lingkungan, Karang Taruna, ya, yang kita declare, kita launching pada 2008 yang lalu. Nah, saya sendiri sebagai ketuanya, saya tinggal di kampung ini ya. Kita berada di Kali Code di sektor utara ya, Kota Jogja ya. Meskipun sungai ini ke hulunya memang langsung ke Merapi ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pemerti Kali Code, sebenarnya awalnya dulu kita sangat prihatin dengan kondisi sungai yang penuh dengan sampah ya. Juga perilaku warga yang belum terbangun dengan baik, karena ya masih digunakan untuk membuang sampah ke sungai, kemudian buang air besar dan termasuk limbah cairnya. Jadi kita awalnya adalah mulai dari gagasan bagaimana supaya sungai ini bebas dari sampah dulu. Ya. Tapi kemudian senyampang dengan itu karena di berbagai titik di Sungai Code itu banyak tersimpan sumber mata air, termasuk di kampung ini itu sudah lama sekali digunakan oleh warga ya. Maka kemudian juga kami bersama dengan warga setempat menggandeng perguruan tinggi, pemerintah baik kota, DIY maupun pusat itu untuk bagaimana supaya sumber mata air ini bisa dimanfaatkan oleh warga. Dengan cara apa? Dengan cara dibangun instalasi layaknya PDAM. Jadi itu Mas Diman yang menjadi visi Pemerti Kali Code ya. Kemudian terakhir kami sejak 2015 itu karena merasa bahwa sesungguhnya tantangannya cukup berat di perkotaan ini, dan kami belajar dari berbagai macam negara bahwa ternyata di Jepang misalnya, di Australia itu peran edukasi menjadi sangat penting. Maka kami kemudian ada program sekolah sungai ya, mulai 2015 bekerjasama dengan pemerintah juga dan perguruan tinggi juga untuk mengedukasi masyarakat apa itu sungai, bedanya dengan badan air yang lain, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sungai ya, semacam itu Mas Dim. Ya, terima kasih Pak Toto. Mungkin saya langsung ke Bu Sutiem dulu, memperkenalkan apa itu sekolah sungai dan kesehariannya dalam merawat air seperti apa di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sutiem. Saya Ketua RW 11 di Gondola Yulor, sekaligus di sini saya sebagai aktivis di sekolah sungai. Jadi memang masalah air itu masalah yang tidak bisa lepas dalam keseharian kita. Dari bangun tidur sampai mau tidur kita butuh air.
Jadi bagaimana kami merawat air itu selalu kami edukasikan ke masyarakat untuk melestarikan air, untuk menjaga air baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena memang kami menggunakan beberapa mata air yang ada di sungai ini, salah satunya untuk pertanian perkotaan. Selain itu juga kami dalam keseharian mandi, cuci, bahkan masak. Sebagian besar warga kami masih menggunakan air sumur yang bersumber dari mata airnya dari sungai. Oke. Baik Pak Toto, Bu Sutiem, kita berada di bantaran Kali Code dan di belakangnya itu ada beberapa bangunan yang besar, pemukiman dan juga ada pepohonan begitu ya. Nah, kira-kira dalam perubahan kota Yogyakarta dari tahun ke tahun, apa yang berubah dari sumber daya air di Kampung Jetis Harjo maupun di sekitar Kali Code ini, Pak Toto? Iya, Mas Diman dan para warga, tentu salah satu tantangan yang kita hadapi di tahun-tahun terakhir ini adalah memang masifnya pembangunan infrastruktur ya di pinggiran sungai ya, termasuk adalah pembetonan semacam. Betul. Yang nanti bisa Anda lihat ya. Kami dulu belajar itu dengan para ahli ekohidrologi, terutama dari Profesor Agus Mariono ya sebagai ahli di bidang itu ya, yang sebenarnya cukup jelas rekomendasinya pembelajarannya bahwa karena di bantaran sungai itu masih banyak sumber mata air, maka sebenarnya bangunan tanggul atau talut dalam bahasa kita yang direkomendasikan itu adalah batu yang ditata ya. Sehingga ketika musim hujan air dari daratan bisa masuk ke sungai. Sebaliknya kalau sungai ketika debitnya meningkat itu bisa masuk ke permukiman ya, ke daratan gitu ya. Tapi memang nampaknya ini sangat sulit dipertahankan karena memang barangkali pemerintah, terutama pemerintah kota, PU punya kepentingan yang berbeda untuk menyelamatkan permukimannya ya. Seperti kalau kita lihat di depan ini, sebenarnya dengan beton semacam itu kontraproduktif dengan isu-isu penyelamatan sumber mata air ya. Jadi di titik ini saja, ini ada 3 sumber mata air ya. Anda lihat melalui pipa-pipa ini diseberangkan ke barat, kemudian oleh teman-teman pengelola RW 7 Tirta Kencana, kemudian dipompa ke atas ya, didistribusikan ke warga masyarakat. Nah, kalau dari sisi ancamannya, menurut saya ya jelas pasti ada. Saya memang belum punya data yang valid ya tentang penurunan debit sumber mata air, tapi itu terjadi. Karena kami pernah mengukur debit 3 sumber mata air ini yang ada di Code ini, yang kita gunakan untuk warga Jetis Harjo ini, ya dulu hampir 11 liter per detik ya, pada musim penghujan ya. Karena nanti pada musim kemarau ini juga nanti ada fluktuasi ya. Nah kemudian pada musim kemarau pernah kita ukur itu menjadi 8 liter per detik ya. Nah tentu di musim kemarau kita juga sempat ada masalah yang di Tirta Kencana ini karena beberapa air sempat terhenti. Tetapi kemudian kami diyakinkan oleh beberapa ahli dari Teknik Geologi UGM kalau ternyata di kota Jogja ini itu merupakan cadangan air tanah ya. Jadi merupakan cekungan air tanah itu. Di mana pada tempat yang terendah itu akan selalu muncul sumber-sumber mata air yang ada ya. Baik, terima kasih Pak Toto sudah menyampaikan beberapa perubahan ya dari sejak lama dari tanggul maupun sampai ke dampaknya terhadap mata air di sekitar Sungai Code. Mungkin saya ke Bu Sutiem dulu, Bu. Bu Sutiem, warga di sini punya sekolah sungai begitu, sekolah sungai. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sekolah sungai atau warga ini untuk merawat air begitu ya dalam keseharian di sini, Bu? Jadi memang dengan adanya pembangunan tanggul itu tidak bisa dipungkiri nggih. Karena pinggiran ini kan dulu dipenuhi pohon bambu yang di bawahnya ada mata air. Nah, dengan adanya pembangunan tanggul, otomatis pohon bambu itu kan hilang. Akhirnya mata airnya juga mati. Nah, memang itu satu tantangan. Di satu sisi warga aman dari banjir, tapi di sisi yang lain
kami kehilangan mata air. Yang bisa dilakukan oleh sekolah sungai ini mengedukasi masyarakat memang untuk pinggiran sungai yang dulunya banyak pepohonan dan sekarang sudah habis dengan pembangunan talut, itu kami mengganti menanam pohon di setiap jengkal tanah yang ada. Jadi kami mengusahakan tidak ada lahan yang terbengkelai, di setiap lahan kami tanaman, baik itu tanaman keras maupun tanaman sayuran. Intinya kami memanfaatkan lahan dengan tanaman hijau. Tadi dikatakan Bu Sutim bahwa mengalirkan air dari mata air ke irigasi di perkotaan, gitu. Itu bagaimana prosesnya itu? Ya, ada berbagai macam. Di tempat kami dengan di tempat Bu Sutim sebenarnya hampir sama, karena kita menggunakan tenaga pompa ya. Jadi seperti ini misalnya, di bawah kita ini ada sumber-sumber mata air, dan kita kumpulkan, kita tampung dalam bak yang lebih besar ya. Kita bangun bak itu di bawah tanah itu, ground tanknya ya. Dan dari itu kita pompa ke atas ya. Di atas kita punya tower yang kemudian nanti melalui pipa distribusi itu mengalir ke rumah-rumah penduduk. Dan yang sistem yang Tirta Kencana ya, spam yang Tirta Kencana ini saat ini kurang lebih melayani 162 sambungan rumah ya. Tentu mereka berbayar, meskipun membayarnya tidak semahal kalau di PDAM Kota Jogja ya, karena kita hanya menetapkan tarif itu, biaya operasional itu Rp1.200 per meter kubik itu ya. Itu hanya untuk warga sini Pak yang pakai spam itu? Iya, itu ada warga RW 7, RW 6, RW 5, kemudian seberang jembatan itu beberapa dari warga RW 8. Waiting list-nya cukup banyak sebenarnya, tapi mungkin keterbatasan pengelola ya, karena jaminan ketersediaan airnya kita masih belum yakin, maka kemudian sementara ini ya penambahnya cuma 1-2 saja. Padahal sebenarnya di selatan itu yang mengajukan permohonan cukup tinggi, karena pengajuan itu harus kolektif, sebab kalau kita membuka daerah baru ya juga harus ada pipa distribusi yang besar ya. Jadi tidak bisa satu persatu kita layani begitu ya. Tapi itu merupakan keuntungan, karena dari sisi kualitas air ini setiap semester sekali kan dicek di laboratorium air ya. Kita menggunakan laboratorium BTKL yang di Jalan Wonosari. Jadi 24 unsur itu kita teliti. Relatif dari aspek kandungan logam beratnya itu masih di bawah standar, di bawah baku mutu, artinya itu layak untuk dikonsumsi. Tapi memang kecenderungannya dari tahun ke tahun yang meningkat adalah bakteri kolinya ya. Jadi itu tidak hanya di Code tapi di seluruh wilayah DIY yang kontur tanahnya itu struktur tanahnya itu berpasir, memang ancamannya adalah tentang bakteri koli. Ya, jadi semacam itu. Kalau di tempat Bu Sutim ini, Bu Sutim bisa cerita dari mata air diangkat pakai mesin juga ya Bu ya? Jadi dari mata air diangkat pakai mesin hampir sama Pak. Di situ ada tower. Dari tower itu dipasang pipa-pipa untuk kolam lele ya. Kolam lele. Kalau yang ke warga yang untuk itu belum ada Ibu ya? Kalau yang untuk warga itu sifatnya masih sumur-sumur. Oh, masing-masing ada sumur. Masing-masing ada sumur, dan ada satu mata air yang dibuat sumur itu dimanfaatkan untuk mandi cuci oleh warga. Selain itu untuk menjaga kualitas air itu di wilayah RW 11 itu sudah dibuat ipal komunal. Ipal komunal. Jadi untuk pembuangan itu dijadikan satu dalam satu titik. Itu untuk menjaga kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak ada pencemaran di setiap tempat. Ada ipal komunal, ada juga pengelolaan mata air yang dilakukan oleh warga secara komunal begitu ya, yang disalurkan ke tower tadi. Nah, tadi dikatakan bahwa ada bakteri E. coli yang juga masih bisa atau masih banyak ditemukan di sumber-sumber air. Apakah warga di sini punya semacam cara untuk menghilangkan bakteri E. coli itu? Iya, dulu sebenarnya kita diberikan petunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Jogja menggunakan klor cair, Mas. Jadi ada instalasi tank kecil gitu yang berisi klor cair begitu, tentu dengan aturan tertentu, kemudian diteteskan pada pipa distribusinya. Tetapi nampaknya warga merasakan bahwa baunya itu cukup tidak nyaman gitu loh. Kalau untuk buat teh, buat kopi itu masih terasa gitu loh. Karena mereka terbiasa ngambil langsung dari sungai, dimasak gitu, kemudian dibuat kopi teh itu
ya asli ya, tidak Asli. ada yang lainnya. Kenapa warga di sini juga kemudian jarang memanfaatkan PDAM untuk terutama untuk konsumsi, karena memang ya ini masalah baunya itu ya. Oke. Sehingga kemudian pemakaian instalasi klor cair itu tidak dilanjutkan. Oke. Tetapi kemudian pengelola kita pengurus kampung itu mendorong supaya wajib dimasak lebih dahulu sampai titik didih 80 derajat lah. Karena konon menurut informasi Dinas Kesehatan pada titik didih 80 derajat Celcius itu bakteri coli sudah mati. Gitu kan. Jadi saat ini juga begitu, kembali ke awal, warga tetap memasak untuk membuat sayur, teh dan kopi sampai titik didih sehingga terhindar dari bakteri coli itu. Sampai kayak merangsang gitu ya Pak? Iya, Mula-mula iya, ya? sampai mula-mula ya. Nah, upaya lainnya supaya sungai kita dan mata air kita tidak terkontaminasi lebih tinggi lagi tentang bakteri coli. Tadi Bu Sutia menyampaikan ada program IPAL komunal. Di kawasan ini juga sudah dibuat beberapa instalasi pengolah limbah, termasuk ini yang di depan kita ini adalah pengolah limbah dari rumah makan di atas ya. Oke. Iya, jadi rumah makan di atas tadinya bypass ke sungai ya. Tentu kalau sudah ke sungai, kalau nanti bisa masuk ke ke pertanahan, ke daratan kan akhirnya masuk juga ke sumber mata air kita. Jadi sudah ada antisipasi, kita dikenalkan dengan teknologi yang sederhana, IPAL komunal portable ini. Oke. Jadi kalau IPAL yang ada di Bu Sutiem dan beberapa yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup itu kan harus menggali tanah menggunakan beton ya. Tapi kalau ini hanya menggunakan tangki aja. Teknologinya sederhana, dengan 2 atau 3 tangki sudah bisa operasional. Biayanya cukup murah ya, tidak sampai ratusan juta. Ini dengan 15 juta itu sudah bisa menyaring limbah cair. Kemudian yang terbuang ke sungai sudah baku mutunya ya sesuai. Bu Suti mungkin mau menambahkan tentang E. coli Bu, pencegahannya Bu. Jadi untuk mengatasi E. coli, memang kami selalu kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Di sini utamanya Puskesmas. Itu secara berkala mengambil sampel air sumur untuk diperiksa E. coli-nya. Nah, sampai saat ini masih dalam batas aman. Memang untuk konsumsi harus dimasak sampai E. coli-nya mati. Itu seperti apa yang disampaikan Pak Toto tadi. Itu setiap 6 bulan sekali itu ada pengecekan E. coli. Oke, yang tadi dikatakan juga ya Pak Toto ya, ada mata air di sekitar sini cukup banyak begitu ya, dan dimanfaatkan ya untuk konsumsi warga, untuk mandi dan sebagainya. Ada kelompok pemakai air ya di Code ya? Iya, namanya tadi Tirta Kencana. Tirta Kencana itu. Tirta Kencana itu organisasinya. Itu di bawah kepengurusan RW. Itu bagaimana mekanisme yang dikelola oleh warga itu sehingga bisa? Ya, Tirta Kencana kalau di RW 7 ini itu ya kurang lebih ada 12 orang, tetapi yang inti adalah teknisnya 3 orang. Ya, tugas teknis ini tiap hari ngecek mata air, ada gangguan atau tidak. Kemudian rumah pompa itu ada gangguan atau tidak. Karena tiap hari yang namanya air digunakan 24 jam itu pasti ada persoalan-persoalan teknis ya. Kebetulan warga kami itu memang ya menguasai bidang teknik itu ya. Kemudian ada 1 orang yang bertugas sebagai admin. Jadi pada tanggal-tanggal 1 sampai tanggal 5 itu beliau mencatat meter air begitu. Kemudian menerbitkan rekening ya. Nanti rekening itu diserahkan kepada masing-masing ketua RT dan ditagihkan pada warga pada saat pertemuan warga. Jadi semacam itu lembaganya. Kemudian kalau rapat musyawarah dengan perwakilan pengguna dilakukan minimal setahun sekali itu untuk menerima input dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya karena ini bukan lembaga bisnis, maka ya kami masih berharap pemerintah masih support Mas. Mesin misalnya, mesin pompa itu ya kalau sudah 5 tahun pasti kemampuannya berkurang kapasitasnya. Jadi ya kita mendorong teman-teman Tirta Kencana untuk tetap mengajukan di Musrenbang kebutuhan-kebutuhan untuk keberlanjutan sistem ini. Karena ini kan bukan bisnis ya. Jadi sebenarnya income dari Tirta Kencana itu juga belum ekonomis, karena kita ini bayar listriknya saja hampir 2,5 juta, 2,2 juta untuk memberikan insentif pada tenaga teknis yang 3 orang, kemudian yang lainnya tenaga administrasi, itu juga belum seberapa, belum UMR lah ya. Kalau saya pribadi sebenarnya punya
dorongan ya supaya paling tidak yang pokok tiap hari bekerja itu UMR lah ya. Betul. Tapi namanya belum mampu juga. Iya. Jadi ini support dari pemerintah masih dibutuhkan lah ya. Iya, untuk Pokmer itu tentu bukan hanya laki-laki ya yang dilibatkan di situ, ada juga Iya. perempuan. Bagaimana pembagian kerja antara perempuan laki-laki? Kebetulan kalau di sini yang wanita di urusan pemegang keuangan dan pencatatan meter saja. Meter, ya. Iya. Iya. Oke. Itu untuk konsumsi air isi ulang juga atau yang Belum, kalau Belum kami ya? di Desa Kencana belum menggunakan untuk air isi ulang. Jadi pokoknya untuk air bersih masuk ke rumah tangga aja. Oke. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau untuk meningkatkan kemampuan keuangannya, ya itu menjadi pilihan. Tentu tapi kita akan mengkaji dulu lah Iya. kemampuannya, karena butuh tempat yang steril, Iya. butuh teknologi kan, Mas Diman yang semacam Iya. itu. Iya. Oke, Bu Sutiem, sebagai seorang ketua RT juga ya Bu ya? RW. RW iya. begitu ya di Gondolayu dan perempuan gitu. Gimana Bu Sutiem mengorganisir atau mendorong ibu-ibu atau kelompok perempuan yang ada di sana untuk berpartisipasi merawat air? Karena bagaimanapun ya yang paling bersentuhan langsung dengan isu air ini perempuan ya, karena dari Betul. Ya. dalam rumah sampai keluar dia yang ngurusin semuanya, dan itu sangat penting bagi perempuan. Gimana Bu Sutiem? Betul Mas. Jadi untuk mengedukasi ibu-ibu tentang pentingnya air itu memang selalu kami sampaikan. Kebetulan kan setiap bulan itu ada pertemuan PKK. Warga Nah, ya, PKK. pertemuan warga khususnya PKK ya. Nah, Oke. di situ menjadi tempat yang sangat praktis untuk menyampaikan setiap informasi. Oke. Entah itu masalah air, masalah sampah, masalah program kesehatan yang ada di puskesmas utamanya, itu menjadi isu-isu yang sangat strategis yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk aksi itu ada kelompok tani yang memang di situ anggotanya sebagian besar perempuan. Oke. Jadi ada 2 kelompok tani di RW 11 itu, satu teras hijau itu sebagian besar anggotanya perempuan. Kemudian ada Code Makmur itu anggotanya bapak-bapak. Jadi ini sebenarnya bukan bukan karena perbedaan gender ya, cuman secara kebetulan teras hijau itu lahir terlebih dahulu itu semua anggotanya perempuan. Di situ fokus pada tanaman hijau, tanaman Oke, sayuran waktu itu. Walaupun sekarang pengembangannya juga ke perikanan, budidaya lele. Satu lagi kelompok tani Code Makmur itu awalnya dari budidaya perikanan dan anggotanya bapak-bapak laki-laki ya. Tapi karena laki-laki itu yang jadi anggota di situ rata-rata mereka yang sudah purna tugas, punya lebih banyak waktu luang. Jadi sekarang juga mengembangkan ke tanaman sayuran maupun tanaman karbo. Sekarang di RW 11 itu bisa dikatakan kampung pangan lestari ya, karena di situ ada tanaman singkong yang itu menjadi sumber karbohidrat, ada tanaman pisang, ada tanaman sayur, dan ada perikanannya. Jadi untuk Poktan RW 11 ini cukup strategis baik dari keanggotaan maupun program-programnya ke depan. Ini untuk mendukung kelestarian air itu sangat mendukung. Iya. Ya Pak Toto, mungkin tadi Pak Toto bercerita tentang banyak gerakan warga yang dilakukan secara mandiri begitu Pak Toto. Itu awalnya apakah itu warga diajari oleh kampus misalnya atau organisasi masyarakat sipil, ataukah seperti apa Pak Toto, bisa diceritakan? Iya, pemerintah jadi memang kemudian tadi saya agak mundur, kecuali masalah sampah, kemudian juga penghijauan, kita kan kemudian berpikir bahwa air ini menjadi kebutuhan yang mutlak bagi warga masyarakat ya. Sebenarnya juga mudah sih, asal punya duit 1,8 juta itu bisa langganan PDAM. Tapi kan PDAM kan juga kadang-kadang terancam macet dan lain-lain ya. Juga termasuk adalah
seringnya ada gangguan ya. Nah sementara kita punya sumber daya, sumber mata air, maka kemudian ya kita coba pahamkan bahwa bagaimana supaya sumber mata air ini tidak habis, tidak hilang ya. Kalau berkurang ya kita pelajari berkurangnya karena apa. Maka meskipun kalau kita menanam di sini itu lahannya sudah relatif berkurang, tapi kita bisa berpartisipasi kepada teman-teman yang ada di hulu ya. Jadi para pecinta lingkungan, kemudian teman-teman aktivis pendaki gunung, itu kita selalu berpartisipasi dengan mereka ketika ada program penanaman di hulu. Ketika Merapi aktif pada tahun 2011-2010, kita juga cukup aktif mengajak beberapa teman untuk kembali menghijaukan di sana. Karena kita sadar betul bahwa catchment areanya ada di daerah hulu ya. Di sini tentu edukasi itu tetap kita lakukan termasuk kepada pemerintah. Dimohon misalnya kebijakan membangun dengan beton itu ditinjau ulang lah. Apakah ada teknologi lainnya yang memungkinkan supaya ketika debit sungai meningkat itu bisa masuk ke darat, sebaliknya ketika musim hujan itu kemudian bisa masuk ke sungai, tidak menggenang di kampung ya. Dan kemudian langkah-langkah yang dirintis oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan kelurahan kecamatan mengenai memperbanyak biopori itu juga kita aktif melakukan. Cuma masalahnya kan biasanya untuk hal seperti itu kan perlu kesabaran ya. Biopori misalnya kita buat itu misalnya satu RT ada 20, itu kan kalau sudah 2 tahun kan mesti sudah penuh itu kan. Nah, kembali merawatnya itu yang kita perlu kesabaran dan terus diedukasi kepada mereka. Jadi itu penting untuk memasukkan sumber air hujan, tapi juga penting untuk menyimpan ini sampah-sampah sersa semacam ini. Ya, saya kira bagus ya inisiasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan kita perlu terus dorong. Mungkin terakhir saya ke Bu Sutiem dulu, nanti baru ke Pak Toto. Kira-kira dari Bu Sutiem sendiri, apa tantangan paling besar ketika merawat air di Kampung Jetisharjo ini atau di bantaran Kali Code ini, Bu? Tantangannya apa kira-kira? Tantangan ada dari faktor alam ya. Memang dari 2 tahun terakhir saya rasa debit air sumur turun, utamanya di musim kemarau ada beberapa titik yang airnya kering. Kemudian untuk yang dari lingkungan itu kami juga tidak henti-hentinya karena memang merubah budaya masyarakat dengan adanya sekarang saat ini Yogyakarta darurat sampah. Itu memang ya seperti yang Pak Toto sampaikan, kita ya harus mengawasi sungai setiap saat karena kadang-kadang pembuang itu tidak hanya dari wilayah kita. Memang di beberapa titik yang tidak terpantau di bawah jembatan Gondolayu itu agak jauh dari pemukiman, itu justru yang buang orang luar. Itu tantangan kami untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai. Mungkin dari Pak Toto, apa tantangan paling besar yang dirasakan? Iya, tadi kembali pada masalah budaya lokalnya Mas ya. Sekarang ini kan banyak warga masyarakat kita itu kan cenderung ini ya melihara gengsi kan. Nampaknya kalau sudah pakai air galon itu sudah menjadi masyarakat berkelas gitu loh. Jadi kadang-kadang meskipun harganya mahal, kalau kita hitung sebulan bisa menghabiskan puluhan galon ya. Itu padahal mereka punya sumber mata air sendiri sebenarnya. Bukankah kalau kemudian kita arif mengelola sumber mata air, memberikan donasi dengan membayar dengan baik, dengan rutin ya kepada misalnya Tirta Kencana kalau di sini itu kan akan melangsungkan sistem air ini bekerja ya. Nah ini yang barangkali juga perlu edukasi karena saat ini saya tidak tahu kok orang-orang kok sudah berlangganan air dari kita kok masih beli air dari galon, sementara ke depan kita menghadapi Indonesia gelap. Jadi income-nya tidak bertambah, ya mencari pekerjaan sulit. Nampaknya efisiensi ya juga tidak hanya pemerintah yang melakukan, warga juga bisa melakukan efisiensi di bidang air misalnya. Kita hemat air, kemudian tidak perlu beli galon kalau sudah punya sumber mata air. Mestinya begitu Mas Dewan.
Ya, Bu Sutiem, apakah warga punya semacam tradisi atau praktik sehari-hari yang mereka gunakan untuk merawat air atau merawat lingkungan di Kampung Jetis Harjo ini? Ya. Gimana, Bu? Ya, terima kasih Mas. Jadi dari warga itu ada tradisi apeman Apeman. yang di situ mesti ngambil apa? Jadi di mata air itu selalu ada ya semacam sesaji ya. Itu Sesajen. ada masih ada pakai bunga. Nah, Oke. itu jadi kami masih punya tradisi yang menuakan seseorang. Jadi di situ Oke. dianggap kami tua. Itu jadi setiap ada upacara itu ada semacam sesaji kecil yang dikirim di belik itu. Dibeli itu. Ya, masih ada. Kemudian untuk selain apeman itu juga setiap kebetulan ini di tempat kami mulai ada kunjungan tamu dari luar itu Mm-mm. selalu menyisipkan tebar benih ikan. Tebar benih Nggih. ikan. Jadi tebar benih ikan di sungai Ya. itu jadi kita dalam upaya melestarikan sungai dengan komunitasnya yang di dalamnya termasuk ikan. Selain itu juga karena kami itu yang mancing kebanyakan warga luar Mm-mm. dan nampaknya mereka itu lebih Mm-mm. tahu dari kita ya bahwa cacing Ya. babi Heeh. itu mereka gunakan untuk mancing. Mancing. Itu lebih banyak hasilnya. Akhirnya kami pasang peringatan tidak boleh memancing menggunakan pita cacing babi. Oke. Salah satunya itu, Mas. Dan kalau dari Pak Toto sendiri ya Pak Toto, apakah ada semacam praktik unik begitu di Kampung Code di sini yang ada kaitannya dengan warga untuk merawat air atau warga punya semacam penanda bahwa air sedang mengalami kekeringan atau bencana alam yang akan datang di Sungai Code? Apakah ada praktik-praktik unik seperti itu, Pak? Ya, kalau di Tirta Kencana ini karena tidak semuanya kan mampu dikerjakan pengurus, misalnya ketika banjir, kemudian ada gangguan terhadap mata air, kita biasanya kerja bakti ya. Kerja bakti itu nanti diawali dengan doa karena ini bukan urusan main-main, urusan mata air ini urusan kehidupan. Jadi seperti terakhir misalnya ketika longsor ini kami coba temukan kembali mata air, ya kita awali dengan kenduri, minta supaya dimudahkan dalam menemukan mata air, membangun capturingnya dan air masih bisa digunakan. Jadi meskipun sudah diurus Tirta Kencana, tetapi ketika ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan peran warga lebih besar itu biasanya dikerja baktikan gitu. Seperti itu aja, Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kita tutup dengan Kali Code, air kita muliakan, sungai kita lestarikan. Sampai jumpa nanti.